Nah, nomor 1, hal apa saja yang mempengaruhi penerimaan PPh 23? Yang maksud kamu tuh apa? Kemarin tuh pas kakak ngasih data yang reimburse itu, kan aku juga nganggap itu seperti PPh 23 yang diterima oleh negara artinya itu kan kak. Nah di sini kan kayak ada perusahaan yang menyetor ada 11 kayak 32. Nah kenapa dia tuh bisa tidak rata aja kak per bulannya itu, bisa kenapa nggak 11 sampai akhir tahun? Iya. Ya Kenapa bisa tidak jadi rata? nomor teleponnya awalnya jadi 11. Tapi dia putus tinggal 2. Oh gitu, berarti memang tergantung dari ini ya, pembelian lebih banyak gitu ya kan kak ya? Berarti itu yang pengaruhnya adalah pembelian. Kan itu kan berdasarkan nomor telepon. Berdasarkan berdasarkan nomor teleponnya kan. Mungkin ya. Oke, saya tetap. Siapa yang berperan sebagai pemotong, ayo? Dan siapa yang menjadi pihak yang dipotong, ayo? Itu mah udah pasti kan jawabannya kan kak. Iya, Peraturan ya kan kak. Kalau saya peraturan kan memang Yang harusnya gitu ya. Penghasil kan ini kan berarti dari si Telkom kan tuh penghasilannya kan. Jadi yang berhak memotong penghasilannya Telkom ya si pelanggan sendiri. Pelanggan sendiri. Nanti tetap sesuai peraturan gitu tibanya ya kan kak. Iyalah kan kita kalau peraturan tarifnya ya 2%. 2%. Dasar hukumnya ya PMK 151. Nah, apalah aku ya. Silakan. Terus prosedur perhitungan dasar pengenaan pajak untuk kisah internet termasuk sambungannya. Pastinya dari prosedur perhitungan kan peraturan juga kan 2% kan dari DPP. Oh, ini kak prosedur berarti kayak artinya dari apa namanya penjualan. Apa sih kak? Oh, dari dasar DPP-nya itu ya dari tarif pengenaan apa ya, Yud? Apa sih istilah? Ya DPP Justel tuh. Iya, dari tarif apa sih istilah itu, Yud? Harga dasar ini digunakan bahasa. Bahasa apa itu apa ya? Tarif ya? Tarif per bulan kan? Iya. Sesuai dengan kontrak kan? Iya, Ya sesuai kontrak, nilai tarif sesuai dengan kontrak. kontraknya sebelum PPN loh. Iya, sebelum PPN. Sebelum PPN. Dokumen apa saja digunakan sebagai dasar pemotongan PP 23, misalnya invoice, kontrak, bukti potong. Itu pasti. Invoice. Kontrak, bukti potong. Ada lagi? Bukti transfer lunas ke kita. Apakah ada perbedaan perlakuan PPh 23 antara pelanggan korporat dan pelanggan individu? Kalau individu kayaknya dia bayar full ya. Memang nggak dikenai PPh. Enggak ya. Kecuali UMKM sih. UMKM tidak dikenai. Kadang pelanggan itu mereka bayar lunas, bukan gini. Secara peraturan aku kurang tahu nih. Apakah kamu bayar IndiHome di rumah emang ada potong PPh? Apa tidak pakai lagi? Tapi kan enggak ya, kan kita bayarnya lunas kan. Iya, ini kan kebutuhan PPh 23 hanya untuk badan kan. Badan aja sih. Ya. Secara peraturan perpajakan wajib pajak badan itu kapan terakhir menyetorkan PPh 23? Kamu cek aja. Sistem atau aplikasi apa yang digunakan PT Telkom untuk mendukung proses pemotongan dan pelaporan PPh 23 ini? Sistem pemotongan pelaporan. Aku kurang tahu ya, karena ini kan di tax corporate kan. Di tax corporate. Tapi dari sisi kita ada My Branch namanya untuk ngecek, atau e-payment untuk ngecek apakah memang mereka lunas ke kita atau enggak. Siapa namanya? Apa namanya? My Branch. Oh, otak. Yes. And e-payment. Yang kayak ngelihat udah lunas kah gitu ya kak ya? Nah kendala di sinilah kak yang baru kataku yang reimburse tadi itu. Tata cara yang itu. Dari situ nanti aku bahas. Secara sistem Telkom itu kan memang belum mengakomodir porsi PPh-nya tadi, khusus untuk layanan POTS ini kan yang internet, telepon itu belum bisa mengakomodir. Jadi PPh 23-nya dan PPN-nya juga. Jadi ketika pelanggan membayarkan pembayaran atas jasa telekomunikasi ke Telkom sudah dipotong PPh, mengakibatkan di sistemnya Telkom terbaca seolah-olah belum bayar atau pembayaran lunas parsial. Nah,
Kalau di sistem kita terbaca lunas parsial, jadinya nanti di tanggal 21 pelanggan itu dianggap tidak lunas dan terjadi suspend layanan. Oke. Jadi padahal sebenarnya porsi yang belum mereka bayar itu adalah porsi PPh 23. Berarti itu ngejawab pertanyaan yang ke-10 juga itu ya Kak. Pasnya kehambat kan? Sedikit mengganggu gitu atau Pemotongan PPh 3. Kalau menghambat prosedur sih enggak, karena yang melakukan pemotongan PPh 23 kan pelanggan. Mungkin di pelanggan aja agak ribet. Udahlah dia setor ke kita, setor juga ke negara, nanti minta ganti ke kita gitu. Di dia agak Telkom, ribet gitu ya. di dianya Di pemotongan pelanggan. ya, pemotongan. Kita ribetnya di bagian reimburse. Udahlah kecil, 5.000. Tapi prosedurnya banyak gitu kan untuk memenuhi compliance kan. Oke. Terhadap pertanyaan tersebut apa 11. menjadi alternatif penyelesaian? Penjelasan reimburse tadi Kak. Berarti nyambung. Oh itu gitu. Iya, nyambung. dengan adanya reimburse. Saat ini pelanggan diminta untuk bayar lunas. Kemudian di satu sisi pelanggan setor dulu ke negara PPh 23-nya. Lalu nanti dari Telkom akan mengembalikan kembali porsi PPh yang sudah disetorkan ke kita. Gitu. Nah, itulah yang reimburse PPh tadi. Bagaimana mekanisme penagihan ulang reimbursement PPh? Gimana sih caranya? Yaitu kita minta pelanggan mengirimkan email ke kita dengan melampirkan dokumen-dokumen tadi, bukti lunas ke kita, bukti potongnya mereka, bukti bayar ke kita. Apa lagi ya, nomor rekening. Nah, nomor rekening yang dibutuhkan untuk ditransfer ulang itu kemana, baru kita eksekusi. Kapan waktu pengembalian reimbursement tersebut biasanya terjadi setelah pelanggan membayar? Kapan waktu Dia minta reimburse. Oh, tergantung pelanggan sendiri. Tergantung pelanggan. Ya, kadang mereka mungkin karena kecil-kecil mereka kumpulin dulu beberapa bulan, baru nanti direimburse ke kita gitu. Dokumen apa saja perlu diserahkan pelanggan kepada Telkom agar pelanggan menerima pengembalian yang tadi kan? Ya, aku nggak ngeh ini udah nggak apa-apa lah. Kamu nih ulang-ulang aja. Iya, nggak apa-apa itu. Apakah prosedur penagihan reimbursement sudah dipahami dengan baik oleh seluruh pihak pemotong? Sudah. Sudah. Apakah seluruh pelanggan konsisten melaksanakan kesepakatan mekanisme penagihan? Sudah. Kan? Pelanggan, bagaimana upaya Telkom mengedukasi atau mengingatkan pelanggan agar tertib dalam proses pemotongan dan penagihan? Penagihan ulang ini maksudnya reimbursement ya? Iya, kayak gimana sih cara ngasih tahu ke mereka gitu loh. Ya tadi kan udah dipahami mereka tuh. Nah, cara mereka tuh taunya dari mana? Dari dikasih tahu, di telepon, di apa gitu loh. Oh, nanti kita ada yang namanya IC. Jadi teman-teman IC itu kayak customer care ya kayak IC itu apa kepanjangannya? Lupa aku. Itu bisa ke mereka atau bisa langsung ke kita. IC? IC itu kayak mana? IC itu di bawah dia kayak customer lah. Oh. Customer care lah. Customer care. Enggak Oh, juga customer divisi. Ada unit. Oh, unitnya. Ada. Oke, unit. Mereka yang ngasih tahu nanti gitu ya kan. Oke. Ke aku juga boleh, bisa. Terus dan tentunya ketika di awal kita sudah menyampaikan akan melakukan ini tiap bulannya. Di edukasinya itu di awal aja. Di awal aja. Langsung dikasih tahu gitu ya Kak ya. Ya. Apakah ada perbaikan sistem lokasi Telkom untuk meminimalkan kasus keterlambatan pemotongan atau reimburse ini? Ada sistemnya nggak? Atau memang Mungkin sekarang lagi di-develop ya dan sudah dalam tahap pembahasan terkait dengan terkait dengan bisa lah pelanggan ini tuh memotong sendiri tanpa ada lakukan reimburse. Itu sedang dalam apa? Bilangnya kayak gitu ya. Iya. Apakah ada saran usulan terkait peraturan spek untuk jasa internet usamanya? Nggak ada, saya nih apa hatu? Apa adanya ya. Iya, kan ini negara ya, kita follow peraturan negara aja. Apa kata negara akan kami laksanakan dengan sebaik. Apakah ada hal lain terkait pada yang menurut Bapak Ibu penting untuk ditambahkan? Mungkin saran lah gitu Kak. Kayak untuk bagusnya gini deh, gitu deh. Nggak ada, saya follow aja peraturan negara. Nggak ada. Oke, berarti final sih Kak.